Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau membahas fisika kelas 12, melanjutkan tentang soal-soal persiapan UTBK tahun 2021. Kemarin pada video sebelumnya Pak Anang sudah membahas nomor 16 dan 17. Sekarang saya lanjutkan pada nomor 18. Ada gambar ya. Perhatikan gambar berikut, sudah saya gambar, saya pindahkan ya. Usaha yang dihasilkan pada dalam proses termodinamika tersebut adalah, di situ satuannya PA, itu saya ganti yang benar Joule, karena usaha itu satuannya Joule, tidak apa ya, jadi bukan Pascal tapi Joule, karena Pascal itu satuan dari tekanan gas ya. Baik anak-anak, perhatikan di papan ya, ada gambar seperti ini. Ini saya sudah membahas tentang konsep termodinamika ini kelas 11 gitu ya, pada semester 2 ya. Bab 1, semester 2 bab 1 itu di playlist bisa dicari ya. Jadi penjelasan lengkapnya tentang termodinamika. Sehingga di sini langsung saya bahas soalnya. Nah, di sini lihat, kalau ada grafik seperti ini gitu ya. Pertama kali kita lihat arah panahnya, ini ada pengaruhnya. Kalau arah panahnya searah dengan jarum jam, karena ini siklus. Siklus itu adalah ketika grafik ini nyambung jadi satu ya, itu namanya siklus. Kalau cuma seret namanya grafik, tapi kalau kemudian dia sampai nyambung lagi siklus ya. Kalau dikasih A, B, C, maka siklusnya dari A menurut B menurut C menuju A lagi, itu namanya siklus. Kalau siklus karena dia searah dengan jarum jam, maka di sini positif usahanya. Jadi usahanya positif. Ya, nanti kalau misalkan ada soal kok berlawanan arah dengan jarum jam, maka usahanya negatif. Nah, sekarang kalau bentuk siklus itu berarti W adalah luas yang ada di dalam siklus ini. Jadi luas daerah di dalam siklus. Di sini. Karena berupa segitiga, ingat, luasnya ya berarti setengah alas kali tinggi. Namun jangan langsung dihitung, kita perhatikan dulu ya. Ingat satuannya, sini sudah meter kubik ya volumenya. Maka ini lihat di sini adalah menunjukkan volume. Nah, ini harus kita lihat 2 sampai 4 ya. Karena di sini 0. Maka di sini adalah 2 sampai 6, dari sini adalah 4 ya. 4 meter kubik, itu untuk mengamankan biar tidak salah. Kemudian sisi yang sebelah sini ya, kita lihat sisi yang sebelah sini. Nah, 2 sampai 4 itu berarti 2. Tapi ingat di sini lihat di atasnya kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini jangan sampai lupa dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Harus kita buat ini dan ini ya. Karena kalau enggak, nanti biasanya ketinggalan pangkat 5-nya itu. Makanya baru kemudian kalau sudah, kita bisa mencari usahanya. Karena bentuknya segitiga, maka setengah alasnya berapa? Sekian ini, 4 gitu ya. Tingginya berapa? Ini 2 kali 10 pangkat 5. Nah begini. Sehingga bisa kita coret 2-nya, 2 sama 2. Hasilnya berarti usahanya dari proses itu adalah 4/10 pangkat 5 Joule. Nah, satuannya adalah Joule, bukan Pascal. Oke. 18 sudah. Sekarang saya lanjutkan pada 19. Saya bacakan. Wandi dengan mata jauh tidak dapat melihat secara jelas terkait benda-benda yang letaknya kurang dari 85 cm.
Kadang-kadang anak-anak kata-katanya itu membingungkan. Cuma yang menjadi titik poin kita adalah tidak dapat melihat secara jelas terkait benda-benda yang letaknya kurang dari 85. Ini harus dipahami. Jadi dia tidak bisa melihat jelas benda-benda yang letaknya kurang dari 85. Berarti kalau misalkan 70 tidak kelihatan, 50 tidak kelihatan. Berarti dia tidak bisa melihat dekat. Nah, jadi gitu ya. Dia kategorinya rabun dekat ya. Makanya kan membingungkan di depan kan dikatakan Wandi dengan mata jauh. Nah, ini kan kadang-kadang rancu sehingga dibikin rabun jauh. Padahal di sini adalah rabun dekat. Titik poinnya adalah tidak bisa melihat benda-benda yang letaknya kurang dari 85. Berarti 85 ke atas bisa dilihat, 85 ke bawah tidak bisa dilihat. Berarti dia tidak bisa melihat dekat. Maka dikatakan rabun dekat. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah kekuatan lensa yang digunakan agar Wandi dapat membaca pada jarak 25 cm. Berapa dioptri? Nah, ini juga sebagai indikasi juga dikatakan agar Wandi bisa membaca pada jarak 25 normal. Nah, normal 25 itu adalah jarak normal titik dekat. Nah, berarti bagaimana caranya agar seseorang atau Wandi tadi yang dia hanya bisa melihat pada jarak 85 kalau tidak pakai kacamata, kemudian dikasih kacamata sehingga dia bisa melihat pada jarak 25. Orang tua biasanya ya. Baik ya, sebelum saya membahas itu, ini soalnya sudah tak kasih gini ya, rabun dekat. Abnormal maksudnya dia itu cacat ya, sehingga dia bisa melihat pada jarak 85. Normalnya harapannya pada jarak 25 seperti yang masih normal. Jadi begitu ya. Berapa kekuatan lensa? Nah, sebelum membahas ini, karena di video saya belum ada, karena ini adanya adalah di kelas 11 semester 2 akhir. Saya belum bahas sama itu. Karena sekarang kelas 11 itu baru sampai gelombang bunyi. Ya, itu aja belum tak upload ya. Gelombang bunyi masih diproses. Makanya sekarang saya jelaskan dulu ya, karena nanti nunggu ini lama ya. Sementara kalau anak-anak mau mencari bagaimana penjelasan tentang rabun dekat, nanti bisa bingung ya. Nah, saya bahas dulu sebentar ya. Rabun dekat atau hipermetropi itu tidak bisa melihat dekat, maksudnya tadi ya. Tidak bisa melihat dekat, biasanya dialami oleh orang tua. Makanya kalau misalkan ada orang tua membacanya itu begini anak. Ya, membacanya kayak saya ini juga termasuk ya. Jadi kalau misalkan tanpa kacamata, ya sebentar ya. Misalkan tanpa kacamata, maka ini nggak kelihatan, maka harus begini. Nah, ini namanya rabun dekat, ya tidak bisa melihat dekat, gitu. Kalau sekian, nah cuma kalau tulisannya kecil, ya itu nggak kelihatan ya. Nah, kalau pakai kacamata begini, ya, nah, akhirnya kemudian pada jarak dekat ini bisa kelihatan. Nah, gitu itu maksudnya rabun dekat, tidak bisa melihat dekat. Nah, sekarang yang biasa ditanyakan adalah dibantu dengan kacamata. Kacamata itu kekuatannya berapa? Sebelum masuk ke kekuatan kacamata, maka fokus lensa yang dipakai ini itu berapa? Cara mencari yang paling gampang adalah menggunakan rumus ini. Nah, sebelumnya karena dia rabun dekat, maka nanti mesti dibantu dengan lensa positif. Ingat ya, lensa positif. Makanya biasanya kacamatanya plus berapa? Nah, itu orang tua begitu ya. Lensa positif. Nah, cembung. Nah, sekarang mempermudah saya pakai rumus ini ya. Ini kadang di buku enggak ada ya. Ini seperfokus sama dengan sepernormal min seperabnormal. Ini untuk rabun dekat dan rabun jauh bisa. Nah, seperfokus, fokus yang mau dipakai lensanya ya. Terus sepernormal, ingat kalau rabun dekat, ingat normalnya 25. Puntum prosikum 25 pp jarak dekat. Seandainya misalkan soalnya rabun jauh, maka tinggal mengganti. Di sini pakai PR ya, puntum remotum ya, ini rabun jarak jauh
isinya adalah tak terhingga. Normal untuk titik dekat 25, normal untuk titik jauh tak terhingga. Makanya kalau misalkan soalnya adalah bukan rabun dekat atau rabun jauh, maka isinya di sini tak terhingga. Terus lensanya pakai lensa negatif. Makanya anak-anak biasanya yang nggak bisa melihat jauh, ya masih muda, itu biasanya kacamatanya min. Min berapa? Min setengah, min 1, min 2. Kalau orang tua plus gitu ya. Nah, makanya normalnya ini kalau rabun dekat pakai 25 di sini ya. Tapi kalau rabun jauh tidak bisa lihat jauh pakai tak terhingga. Main super abnormal. Abnormal itu adalah mata cacatnya. Ini sesuai yang diketahui. Ya, kalau yang tadi yang diketahui 85 kan? Ya, normalnya 25, dan normalnya 85. Ini isinya 85. Kalau misalkan rabun jauh, biasanya seorang anak tidak bisa melihat lebih jauh dari 2 meter misalkan. Maka ini isinya 2 meter atau 200 cm yang di sini tak terhingga. Itu contoh seandainya ada soal yang rabun jauh. Nah, sekarang yang kita bahas rabun dekat. Baik. Sekarang kemudian setelah kita ketemu fokusnya, maka kita cari kekuatan lensanya itu. Nah, rumusnya adalah 100 per fokus, tapi di sini dalam sentimeter satuannya fokusnya. Seandainya diketahui fokusnya dalam meter, maka 1 per fokus. Gitu ya. Itu mencari kekuatan lensa, satuannya dioptri. Baik. Sekarang setelah ada konsep sekilas ya, saya akan bahas berapa hasilnya ini. Nah, sekarang kita cari fokusnya dulu. Super fokus sama super normal min super abnormal. Super fokus super 25 min super 85. Karena angkanya seperti ini gitu ya, caranya memang kan UTBK lebih sulit gitu ya. Super fokus sama dengan, caranya adalah disamakan penyebutnya. Ini susah bikinnya, cari aja gini, 25 kemudian dikali 85. Nah, sekarang caranya 25 menjadi 25 kali 85 berarti dikalikan 85, di sini 85. Nah, begitu. Min tetap min. 85 menjadi 25 kali 85 dikalikan 25. Nah, di sini 25. Nah, begitu. Nah, ini saya pindahkan ke arah sini ya, ke arah sini. Maka kita dapatkan super fokus akan sama dengan dia di sini 85 dikurangi 25 ini 60. Jadi yang atas 60 dibagi yang bawah biarkan aja 25 kali 85. Ini saya beri cara agar tidak usah pakai kalkulator, maksudnya gitu ya. Pakai logika aja. Baik, yang kita butuhkan fokus, berarti dibalik. Sehingga akhirnya kita dapatkan fokusnya adalah 25 dikalikan 85 dibagi 60. Ini fokusnya. Sekarang yang kita cari adalah kekuatan lensa. Tadi rumusnya 100 per fokus dalam senti. Karena ini semua tadi dalam satuan senti. Nah, sekarang kita masukkan harganya. Jadi kekuatan lensa P-nya berarti 100 per fokus, yakni 100 dibagi dengan 25 dikalikan 85 per 60. Nah, 60 ini anak-anak naik. Nah, begini ya. Maka kita dapatkan bahwa P-nya akan sama dengan 100 dikalikan 60 dibagi 25 anak. 25 itu sama aja dengan 100 dibagi 4. Nah, ini saya ganti 100 dibagi 4, boleh-boleh saja. Dikalikan 85. Maka 100 ini hilang sama ini. Nah, begini ya. Nah, sehingga kita dapat 4-nya naik. 4-nya naik, seret ya. Jadi akhirnya P-nya adalah 4 dikalikan 60 sama dengan 240.
dibagi dengan 85. Nah, sekarang gini anak-anak. Kalau misalkan ini 80, maka kan tinggal 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi gitu ya. Nah, berarti karena 85, berarti di bawahnya 3 sedikit. Nah, karena nggak beri kalkulator, kita lihat dari alternatif jawabannya. Di alternatif jawabannya itu adalah, yang pertama adalah 2,67, terlalu jauh dari 3. Karena ini cuma sedikit ya bedanya, 80 sama 85. Maka 289 ini menjadi alternatif. Yang berikutnya semua 3, maka jawabannya mesti yang B. Jadi 2,89 ini jawabannya yang B. Ini caranya seperti itu ya. Karena memang UTBK soal SNMPTN SBMPTN atau kalau sekarang UTBK itu arahnya seperti itu. Nah, jadi tidak boleh kalkulator sementara angkanya nggak pas seperti itu. Nah, tadi saya cek ternyata memang selisih dikit. Jadi kalau cek ya 2,83. Nah, tapi nggak apa-apa, kan dekat, yang paling dekat ini ya, dibandingkan yang satunya 2,67 jauh ya. Yang jelas kan dua digitnya sama, 2,8, belakangnya beda dikit nggak apa-apa gitu ya. Nah, di buku ini juga kuncinya sama seperti itu ya. Jadi caranya seperti ini, tanpa kalkulator kita bisa mengetahui dengan cara model-model seperti ini sehingga kita bisa menjawabnya. Yang penting tahu jawabannya B gitu. Anak-anak, berhubung ya sudah 15 menit lebih gitu ya, maka untuk kali ini cukup 2 soal lagi. Semoga nanti kalau bahasanya itu berat memang begitu ya. Jadi dan apalagi harus menjelaskan materi yang belum ada di video-video saya ya, mohon maaf. Sekarang 2 dulu, nanti video berikutnya akan saya lanjutkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.